Beberapa waktu lalu ramai istilah egg freezing setelah selebriti Luna Maya mengakui melakukannya. Aku nggak pernah berpikir umur itu satu masalah. Oh, karena kayak dikejar umur kan ya. Ya mungkin sebagai perempuan ya ada biological thinking ya secara kalau ingin menjadi seorang ibu. Tapi aku udah freeze egg. Aku sebenarnya udah pengen dari 4 tahun yang lalu, Mbak. Oh, terus cuma sudah baru kesampaian tahun lalu. Egg freezing adalah proses medis dengan melakukan pembekuan sel telur. Sel telur yang diambil dari ovarium perempuan disimpan tanpa proses pembuahan. Di masa mendatang, sel telur yang telah dibekukan ini dapat digunakan untuk dibuahi oleh sperma di laboratorium untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam rahim. Proses pembuahan untuk kehamilan ini disebut sebagai metode in vitro fertilization atau yang biasa dikenal dengan IVF. Egg freezing bisa menjadi pilihan bagi perempuan yang belum siap hamil dalam waktu dekat. Saat ini, egg freezing dianggap sebagai salah satu penyelamat kemampuan perempuan untuk hamil di masa depan. Selain Luna Maya, egg freezing juga sudah banyak dilakukan oleh selebriti dunia, seperti Kim Kardashian, Paris Hilton, Rita Ora, Halsey, Chrissy Teigen, dan juga Celine Dion. Berbagai alasan menjadi penyebab para selebriti ini melakukannya. Selain karena kesehatan seperti yang dialami Kim dan Halsey, ada juga yang melakukannya dengan alasan menjaga kesuburan dan untuk mendapatkan telur serta embrio sempurna, seperti yang diakui oleh Paris Hilton dan Chrissy Teigen. Wish me luck. ini pedas. Hai, nama aku Lydia Feng. Sebelum melakukan egg freezing ini, kurang lebih 2 mingguan aku harus konsultasi dengan dokter yang melakukan egg freezing. Dan ada prosesnya itu termasuk dibilang nggak cepat ya. Karena selama 2 minggu itu harus ada cek lab, ada melakukan suntik hormon dan sebagainya. Tindakannya itu kurang lebih cepat sekali, kurang lebih 4-5 jam. Setelahnya itu aku merasakan ada perubahan di hormon aku. 1-2 bulan ada penyesuaian hormon lagi dan setelah itu aku bisa beraktivitas. 2 minggu suntik hormon itu kayak lemes, mual, lemah, letih. Ini hasilnya udah keluar, jadi dia line 2 gitu. Jadi aku positif lagi ovulasi. Emang hasil yang dimau itu emang harus positif, nggak boleh negatif atau invalid. Sejujurnya tuh aku sering dinasihatin orang tua kayak kau udah umur segini nggak punya anak, kerja mulu. Aku sempat khawatir karena aku sempat riset dan aku bertanya dari dokter juga. Emang itu secara fakta kalau wanita makin bertambah umur, apalagi khususnya di usia 30, fertilitas wanita itu biasanya makin menurun kesuburannya. Jadi 11 telur yang berhasil diambil, kemarin saya ekspeknya 8-10. Jadi ya udah, prosesnya nggak berasa karena kan tadi aku di bios lokal. Sebenarnya pas aku melakukan egg freezing ini kan aku sempat mendokumentasikan juga ya. Responnya sih bagus ya, bahkan aku merasa egg freezing ini di Indonesia ini belum banyak yang tahu. Kebanyakan mereka taunya bayi tabung. Setelah aku melakukan metode egg freezing ini, aku nggak usah khawatir lagi sama usia biologis aku dan aku bisa tetap berfokus berkarir sambil menemukan pasangan yang tepat. Ikut saya untuk melihat sumber kehidupan dimulai, tetapi bukan di dalam tubuh manusia, melainkan di luar, di dalam tangki yang suhunya minus 196 derajat Celcius ini. Sel telur yang sudah diambil dari indung telur seorang perempuan dimasukkan, dibekukan, sampai kapanpun bisa, untuk kemudian nanti digunakan. Mungkin 1 tahun yang akan datang, 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun juga bisa. Dokter Mira, jadi sebenarnya egg freezing itu apa?
Egg freezing itu sebenarnya proses kita membekukan oocyte atau sel telur gitu sebenarnya. Tapi untuk sebelum di freeze, memang kita harus mendapatkan sel telurnya terlebih dahulu dari proses ovum pick up. Oke. Ini teknologi baru lama? Sebenarnya sudah lama gitu, tapi mungkin baru mulai in lagi tuh sekarang gitu. Karena kan biasanya alasannya kan dulu alasan medis. Contoh misalkan wanita-wanita yang perlu kemo atau sejenisnya dan takut mengganggu sel telurnya, sehingga sel telurnya dibekukan dulu. Nah, cuman yang sekarang itu lebih ke wanita-wanita karir yang mungkin ingin mengejar karirnya dulu, sehingga dia membekukan sel telurnya di usia masih muda dan nanti akan digunakan. Dan prosesnya adalah bisa kita lihat dari mulai Ovum pick up. Jadi biasanya itu pasien akan diambil sel telurnya oleh obgyn. Setelah itu kita akan mengambil cairan folikelnya. Nah, cairan folikelnya itu kalau kita ini lihat berisi sel telur ya? Iya, jadi cairan folikel di dalamnya itu ada sel telurnya. Jadi kita harus cari dulu. Nah, biasanya ini akan dicari oleh embriologis di lab embriologi. Kita biasanya akan memberikan ini ke embriologis kita. Lalu akan dicari masing-masing harapannya satu folikel itu dapat satu telur. Gitu. Minimal satu telur. Ya minimal satu, tapi bisa beberapa kali ambil. Dari satu pasien itu bisa kita dapatkan antara 10 sampai 20 itu bisa. Jadi ini Dokter Sekar sedang mencari oocyte-nya di sini. Secara makroskopis warnanya agak bening. Jadi dia bentuknya kayak gitu. Ini? Nah, di dalamnya tuh ada sel telurnya. Gitu. Jadi setelah kita kolek dulu di sini, nanti begitu kita udah ketemu semuanya, kita akan pindahkan ke disk yang udah kita siapkan di dalam inkubator. Ini gambar sel telurnya. Jadi dia itu kita sebut COC atau Cumulus Oocyte Complex. Nah, oocyte-nya yang ini, cumulusnya yang ini. Jadi nanti kita akan rontokkan kumulusnya supaya kita bisa lihat jelas si oocyte-nya itu seperti apa. Seperti apa kualitasnya gitu ya? Maturitasnya dan sebagainya. Kadang juga itu suka kosong dalamnya, jadi kita harus make sure bahwa dia memang ada telurnya dalamnya. Sip. Setelah ini selesai, kemudian? Setelah deridasi selesai, berarti kita siap untuk freezing. Egg freezing, di mana sumber kehidupan itu ada di sini. Bisa dimulai, tetapi menariknya kapan saja, anytime. Karena ini sudah prosesnya dilakukan, bisa hitungan tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 50 tahun, bisa ya dok ya? Bisa. Baru kemudian, tapi nanti dibuahi, terus kemudian juga bisa, bukan buahi, salah ya? Jadi kalau misalkan itu biasanya kan tetap kalau 50 tahun kan pasiennya pasti udah tua sekali. Nah ini pertanyaan menarik juga. Saya bertanya soal egg freezing. Ada mungkin orang yang ingin membekukan sel telurnya karena tidak ingin mengalami proses kehamilan itu. Tetapi surrogate. Surrogate. Nggak legal. Itu bagaimana? Kalau di Indonesia aturannya jelas untuk teknologi reproduksi berbantu atau IVF itu harus dari sel telur istri dan dari sperma suami. Jadi dari pasangan yang sah. Jadi aturan Indonesia masih seperti itu. Kalau misalkan di luar mungkin masih bisa. Secara teorinya bisa dilakukan, tetapi secara etik yang mungkin masih ada benturan norma etika culture di Indonesia yang itu dan hukumnya juga di sini nggak boleh. Hukumnya juga masih belum bisa. I'm going to freeze my egg. Just share my whole experience about egg freezing. Dokter Bi. Hai. Dok mau tanya, sebenarnya apa sih alasan perempuan di Indonesia itu melakukan egg freezing? Oke, jadi kan sebenarnya kalau memang usia reproduktifnya itu sudah lewat dan masih belum menemukan jodoh atau pasangan, tetapi berharap suatu hari menjadi seorang ibu, tentunya seorang wanita ada rasa kekhawatiran. Nanti begitu ketemu jodohnya, apakah masih ada nih sel telurnya yang bisa dibuahi oleh sperma? Nah, untuk alasan itulah makanya wanita-wanita yang
sudah usianya di atas 35 misalkan, tetapi belum ada rencana menikah, itu mencoba untuk mempreservasi dulu nih sel telurnya. Jadi kita simpan dulu istilahnya. Jadi yang disimpan saat ini bukan cuma uang ya. Jadi sel telur juga bisa kita simpan gitu ya. Untuk kemungkinan suatu hari kalau kita menemukan pasangan, sel telur yang dibuahi adalah sel telur yang usianya usia saat kita menyimpan. Jadi bukan usia saat kita menemukan jodoh tersebut. Sama-sama investasi, tapi nanti investasinya berbuah hati. Betul, investasinya gitu ya. anak. Nah, saya kepikiran nih, ini kan egg freezing di luar, prosesnya nanti bukan secara natural di dalam tubuh. Bisa request nggak? Oh, nanti ketika dibuahi dengan sperma, anaknya mau laki mau perempuan, boleh nggak? Untuk saat ini sebenarnya peraturan di Indonesia belum melegalisir itu ya. Jadi saya nggak tahu ke depannya gimana. Tetapi sebenarnya secara medis itu mungkin ya, secara medis, karena kan sebenarnya menentukan laki-laki atau perempuan itu spermanya. Jadi sel telur itu hanya menunggu saja. Kalau dibuahi oleh sperma Y maka akan jadi laki-laki. Ya, dari kromosom ya. Ya, kalau dibuahi oleh sperma X ya, dia yang membawa kromosom X akan menjadi perempuan. Tingkat keberhasilannya, Dr. B, seberapa tinggi? Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan embrio beku ya, embrio yang kita bekukan, jadi sudah ada calon bayinya yang kita bekukan lalu kita cairkan lagi untuk misalkan jadi anak pertama atau kita mau mengulang proses bayi tabung, itu lebih stabil embrio memang dibandingkan sel telur. Tapi daripada nggak ada gitu ya. Jadi masih chance-nya masih baik. Peluangnya tinggi ya? Yes. Peluangnya tinggi ya. Dok, satu lagi nih dok. Misalnya, ini nggak lagi nih dok. Ini kan secara teori ya dok ya. Yes. Sel telur udah bisa dibekukan, embrio bisa dibekukan. Kalau manusia sudah hidup bisa dibekukan nggak dok? Jadi film dong. Jadi kalau sekarang kita bisa bekukan sperma, kita bisa bekukan sel telur, kita bisa bekukan embrio. Kalau manusia utuh belum ya, belum sih. Pinginnya gitu ya biar awet muda terus sih, tapi belum. Belum ya, sabar ya. Teknologi akan datang sebentar lagi mungkin. Betul. Saran untuk perempuan Indonesia yang mungkin ingin melakukan egg freezing, usia yang ideal di usia berapa si ibu ini? Oke, jadi kalau misalkan tidak ada indikasi penyakit, itu saran saya dikerjakan di bawah usia 35. Ya, karena dengan demikian kemungkinan sel telur yang punya genetika buruknya itu juga masih rendah. Ya, seiring dengan usia wanita yang bertambah tua, maka kemungkinan sel telur itu mempunyai genetika yang buruk, kualitasnya lebih rendah, itu lebih tinggi. Jadi kalau kita udah mau bekuin sel telur, jangan bekuin sel telur yang jelek dong, bener nggak? Iya dong. Satu lagi deh terakhir dok, biayanya seberapa mahal? Kalau dok biaya nanti silakan ke admin. Oke Dr. Bi, terima kasih banyak. Oke, sampai ketemu. American Society for Reproductive Medicine memperkirakan bahwa 2-12% sel telur beku berkembang menjadi kehamilan hidup untuk perempuan di bawah usia 38 tahun. Berikut adalah faktor-faktor penentu keberhasilan egg freezing untuk bisa dibuahi di masa yang akan datang. Pertama, usia saat pembekuan sel telur perempuan lebih muda cenderung menghasilkan lebih banyak sel telur yang berkualitas. Kedua, usia saat pencairan sel telur dan IVF atau bayi tabung. Perempuan berusia muda lebih mungkin hamil saat menjalani egg freezing. Ketiga, kualitas sperma. Sperma yang sehat lebih berpotensi menghasilkan embrio sehat juga. Hal ini tentu memperbesar peluang kehamilan. Dan keempat, jumlah sel telur. Semakin banyak sel telur yang dibekukan, maka akan menawarkan lebih banyak lagi peluang untuk keberhasilan proses IVF. Dan terakhir, yang kelima adalah klinik. Tingkat keberhasilan pembekuan dan pencairan sel telur tentu bervariasi antar klinik kesehatan. Teknologi hadir bukan untuk melawan takdir yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa soal kapan perempuan hamil dan melahirkan. Tetapi egg freezing seperti ini adalah cara industri dunia teknologi ilmu pengetahuan hadir untuk mengakali
ketika manusia memiliki sejumlah kondisi tertentu, terutama yang berkaitan dengan medis atau kesehatan di tubuhnya. Saya Wahyu Wiwoho, kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Bye-bye.